Renungan malam sebelum tidur. Pagi hari suasana di luar rumah agak gerimis, dan kopi panas serta roti tawar isi coklat menemaniku merenung kembali tentang kehidupan ini. Rasanya semua berjalan normal dan baik-baik saja ketika seseorang terikat dengan banyak hal di dunia ini, apakah itu keinginannya, harapan, atau sesuatu yang pokoknya bisa melegakan hati. Oleh sebab itulah, orang tidak segan-segan melakukan apapun untuk mencapai apa yang diinginkannya. Ingin kaya, ingin populer, ingin berkuasa, ingin pintar, ingin dikasihi, ingin diperhatikan. Dan setelah memperoleh apa yang diinginkan, rasanya memang melegakan. Maknyes, plong rasane gitu ya. Tapi rasa seperti ini ternyata tidak berlangsung lama. Setelah itu ada lagi keinginan lain yang juga rasanya kembali menekan, mengikat dan mengharuskan. Sahabatku, itulah mungkin yang namanya hidup. Selalu ada tekanan, ada ketertarikan, ada godaan, ada hal yang menjebak, ada hal yang mengikat. Namun semua itu orang menganggap hal yang biasa saja, yang lumrah saja terjadi pada setiap orang. Mungkinkah seseorang melepaskan diri dari keterikatan yang ada dalam hidupnya, sehingga ia sungguh bisa merasakan kebebasan? Kapankah hal seperti itu bisa terjadi? Sahabatku, ketika aku mulai merenungkan hal itu, aku disentakkan dengan bunyi ting dari suara gawaiku, dan ternyata ada seorang kawan yang menuliskan kisah yang sangat mengesankan, mengharukan tapi sekaligus juga menginspirasi. Kisah ini tentang seseorang bernama Krista Rodriguez, seorang desainer dan penulis terkenal. Pada akhir dari hidupnya, ia menulis surat yang ditujukan pada para penggemarnya, tetapi juga sekaligus pada dunia. Demikian isi suratnya. Mungkin benar, di depan kematian, kita akhirnya tahu. Ternyata kita tak memiliki apapun yang bisa dibanggakan. Saya memiliki merek mobil yang paling mahal di dunia di garasi saya. Tapi sekarang saya bepergian dengan kursi roda. Rumah saya penuh dengan segala macam desainer pakaian, sepatu, dan barang berharga. Tapi tubuhku terbungkus dalam lembaran kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Aku punya cukup banyak uang di bank, tapi sekarang aku tidak dapat keuntungan dari uang itu. Rumahku seperti istana, tapi aku berbaring di ranjang ukuran ganda di rumah sakit. Aku bisa pergi dari hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya. Tapi sekarang aku menghabiskan waktu pindah dari lab ke lab di rumah sakit. Aku memberi tanda tangan pada ratusan orang. Catatan dokter hari ini adalah tanda tanganku. Aku punya 7 perhiasan untuk menghias rambutku. Sekarang aku tidak memiliki rambut di kepalaku. Dengan jet pribadi, aku bisa terbang kemanapun aku mau. Tapi sekarang aku butuh bantuan 2 orang untuk sampai ke teras rumah sakit. Meskipun ada banyak makanan, tapi dietku ada 2 tablet sehari dan beberapa tetes garam saat malam hari. Rumah ini, mobil ini, jet ini, furniture ini, begitu banyak rekening bank, begitu banyak reputasi dan ketenaran, tidak satu pun dari mereka yang bermanfaat. Tak satu pun dari semua barang berharga bisa memberi saya kelegaan. Kehidupan yang sebenarnya adalah tentang menghibur banyak orang dan membuat mereka tersenyum. Tidak ada yang nyata selain kematian. Lalu apa yang harus disombongkan? Teruslah berbenah diri, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan.
Dan ini yang paling diingat followernya. Kemo tidak membantuku, saya menghentikannya. Saya lewati hari-hari terakhir dengan kegembiraan bukan penderitaan, katanya. Kepasrahan Krista Rodriguez ketika sudah bisa menerima kematian yang perlahan mendatanginya ternyata memberikan kelegaan dan kegembiraan. Di Twitternya, dia menulis, dan kita dapat menangkap kelegaan, juga semacam kepasrahan bahwa dia sudah siap dan menerima kematian yang pelan-pelan datang. Sahabatku, kelegaan yang sebenarnya ternyata bukan harta, bukan kekuasaan, atau ketenaran, juga bukan keberhasilan. Sebab seperti yang dikatakan oleh Sang Sabda, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oleh sebab itu dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sahabatku, memberi ruang dan waktu untuk Tuhan akan menjadi oasis atau tempat perhentian sementara untuk menyegarkan perjalanan hidup kita di dunia ini, sehingga kita kembali mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita di dunia ini dengan sukacita. Mari kita berdoa. Mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, agar setiap hari dalam situasi dan kondisi apapun, kami tetap dapat merasakan kelegaan, sukacita, dan kedamaian untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin.